Jangan marah-marah mulu tante. Buset. Selamat sore. Sore, keponakanku. Tante bilang katanya Islam nyembah batu. Oh ya? Emang kamu nyembah batu? Enggak, maksudnya tadi bilang selamat nyembah batu ya. Sedangkan semangat nyembah batunya ya. Iya dong, kenapa? Sembah itu barang berhala kayak patung Yesus dia sembah. Sekarang saya tanya, kamu nyembah batu nggak? Kagak, kita sembah sama Gusti Allah yang nyiptain bumi dan langit semesta alam. Masa sih Allah nyiptain bumi dan langit? Lah itu Yesus Tuhan situ. Kenapa Yesus mati? Terus siapa yang nyambut? Itu serius? Itu serius Allah nyiptain langit dan bumi, bro? Betul. Dan Yesus kenapa Yesus? Yesus kan dia mati. Siapa yang nyambut nyawa? Tunggu. Klaim kamu ini agak menggelitik loh. Kamu tahu bumi itu bulat atau datar? Ya kalau kita lihat dari jarak jauh ya bulat. Loh, kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi itu adalah dia, kenapa dia nggak tahu bumi bulat? Dia malah bilang bumi ini datar. Gimana? Kasih paslah. Kalau kita lihat dari bawah ya datar. Loh, ini Allah. Sekarang saya tanya, Allahmu pernah nggak bilang bumi itu bulat di Quran? Coba, sebentar. Ada jawaban dikit. Enggak, bentar. Kamu jawab dulu. Allahmu itu pernah nggak bilang bahwa bumi itu bulat yang dia ciptakan? Kakak kita lihat dulu. Dengar. Katamu Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya kan? Kalau memang Allahmu menciptakan langit dan bumi, harusnya Allahmu tahu bumi itu bulat. Tuh. Kalau Tuhan kami jelas mengatakan bulatan bumi. Loh, Yesus mengatakan, bukakan Faslab ya. Di dalam Alkitab kami, di dalam Yesaya dikatakan bulatan bumi. Allahmu pernah nggak menarasikan bumi bulat kalau memang dia Alkitab itu clear. Perjanjian baru sama perjanjian lama. Berarti sekarang gini aja, bro. Oke, nggak apa-apa, karangan manusia. Oke, it's okay. Kalau memang itu karangan manusia nggak apa-apa. Kalau di dalam kitabmu ada nggak kira-kira Allah mengatakan bumi bulat? Coba, yang bukan karangan manusia jawab. Dia tuh wahyu, agama terakhir. Wahyu. Iya, saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Saya nanya, kalau memang Allahmu yang menciptakan langit dan bumi, ya, Allahmu pernah nggak menarasikan bumi ini bulat? Ayo dong, wahyu yang bukan tulisan manusia. Ayo. Jawab. Gemes kok kan Faslab, gemes kok kan. Sampaikan aja deh. Dengar kalau di dalam kitab saya di Yesaya dikatakan ya, nih dikatakan dia bertata di atas bulatan bumi. Ada narasi di dalam kitab buatan manusia ini ya. Nabi Yesaya sudah mengatakan bahwa Allah itu menciptakan langit ini bumi ini bulat. Allahmu gimana, Dek? Ayo dong. Jangan ngaku-ngaku menciptakan bumi lah. Bumi aja dia nggak tahu bulat. Karena pingnya nggak jadi. Ready. Biarin dia jawab aja dulu. Biarin aja ngapain? Biarin. Silakan. Ayolah. Traxi. Ayolah. Ini temennya si Daman Almantiki nih, barbershop nih. Daman Almantiki aja udah selesai logikanya sama gua. Si Daman tuh sering banget loh nonton gue, tapi dia nggak berani naik. Iya. Si paling logika.
Gimana? Ayo coba, kalau Allah memang yang menciptakan bumi ini, setidaknya dia tahu bumi ini bulat. Kalau Allah yang menciptakan matahari, setidaknya dia tahu bahwa matahari itu nggak beredar, bumi yang beredar. Nang ning ning nang nong nang ning ning nang nong. Gimana serangan fajar dari saya? Gimana? Allah mau tahu nggak? Kalau bumi ini bulat, bukan datar. Gimana? Gue penjahat banget ya. Villain banget. Yang penting nggak penjahat kelamin, guys. Ning ning nang, buka mute-nya bang. Dibuka, cut. Undang-undang dia fasal, undang-undang. Udah tadi udah. Undang-undang dasar 1945. Ada apa? Bang, kalau aku sih saran ya, cabut wifi, sinyal hilang, cabut. Gimana Kita bang? nanya boleh nggak? Loh, Kejar tak. Allahmu dulu, katamu Allah menciptakan bumi. Allah Kita pernah nanya tahu dulu. nggak bumi ini Kita bulat? nanya dulu. Kita nanya dulu. Gimana sih? Situ yang nanya kita Ya. dengerin, sekarang kita nanya nggak ada tanggapannya. Tuh, saya mempertanyakan klaim kamu. Kamu mengklaim Allah menciptakan langit dan bumi. Di mana Allah menciptakan langit dan bumi? Kalau dia tidak tahu bumi itu bulat. Tapi semua sebelum ini semua yang ada di dunia itu udah ada di Al-Quran semua. Coba nama istrinya Adam deh, ada nggak di Quran semuanya? Hmm? Oh, Apa? istri Adam nggak ada di Al-Quran, namanya Hawa nggak ada. Hawa. Quran surah berapa ada nama Hawa di sini? Yaitu Yesus sama Bunda Maria dari mana? Dia Quran bisa jadi surah ibu sama berapa ada nama istrinya Adam, Hawa di sini? Hah? Di KS berapa? Itu Yesus sama Bunda Maria Itu dari mana dia bisa jadi anak itu Papa? lagi yang kau tanya. Sekarang saya tanya, kamu klaim kamu ini harus kau pertanggungjawabkan. Pertama, klaim kamu mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Allah tahu nggak bumi bulat? Nggak tahu. Oke, yang kedua, kamu bilang semua lengkap ada di Quran. Di mana nama Hawa di dalam Qurannya? Coba saya Kalian nanya, kamu dari mana itu Yesus sama jawab, Bunda Maria Ustaz. jadi anak sama mama? Gimana? Kita emang kurang paham tentang Al-Quran. Cuma kita percaya adanya Al-Quran, dia wahyu, bukan karangan manusia. Pasap, nggak apa-apa. Saya tanya, kamu percaya Quran? Siapa yang menuliskan Quran? Al-Baqarah siapa yang nulis? Surah Al-Baqarah siapa yang nulis? Pingsan lagi dia. Kamu percaya ini wahyu? Saya tanya, siapa yang nulis Al-Baqarah? Siapa yang menuliskannya? Gak tahu apa-apa lagi. Saya pasang tato besok di sini. Nah, ini Biar mirip. ngeledek mulu ya. Biar mirip. Bawa fisik. Ayo dong, kamu mengklaim banyak hal. Tapi kamu penulisnya nggak tahu. Oh, yang nulis aja nggak tahu kok imani. Siapa yang nulis? Gak jelas. Allah mau menciptakan bumi. Tahu nggak Allah bumi bulat? Nggak tahu. Mau ada di dalam Quran. Siapa istri Adam? Nggak tahu. Emang kita percaya adanya Adam ya adanya Hawa. Di mana? Kamu percaya nggak? Saya punya Lamborghini, saya punya Mustang, saya punya Ferrari, saya punya semuanya. Bahkan yang menciptakan Indonesia ini saya. Percaya nggak kamu? Sama kayak Allah mau kalau ngaku-ngaku gitu kami juga gini jawaban kami. Jadi sama ketika kamu bilang Allah menciptakan langit dan bumi, Allah yang ini segala macam, kami cuma jawabnya Gitu doang. itu sama. Paham kan? Paham kan maksud saya? Jadi kalau klaim-klaim kosong kayak gitu, saya juga bisa lakukan. Indonesia ini saya yang menciptakan. Kenapa kau nggak percaya? Akulah Tuhan, sembahlah aku. Nanti saya bikin bukunya nyusul.
Nanti saya bikin musabnya. Kenapa kau nggak percaya? Sembah saya. Itu kan imanmu. Orang pasti akan bilang saya gitu. Kayak gila kau. Ya sama. Kamu yang menuhankan seperti saya. Gila. Ya nggak? Hah? Hah? Bang. Gimana? Gimana bang? Katanya. Lo cuman sekedar ngaku-ngaku aku pun bisa bro. Indonesia ini saya yang ciptakan. Nanti saya bikin suratnya. Tenang aja kau. Ku bikin nanti nabiku, ku angkat nanti nabiku. Gue nitip tak? Ku Gue jadi apa? catut aja nanti si Musa, ku catut si itu. Ku catut nanti semuanya itu. Gue jadi sahabat ya, tak boleh ya? Boleh, nanti kau yang nulis ya, kitabku ya. Oke. Lu ntar pura-pura buta huruf. Janganlah, aku nanti bisa nulis. Masih. Ya, jadi kalau kamu mengatakan Tuhan kami itu yang menciptakan Yesus, Tuhan kami gitu. Jawaban kami cuman itu. Itu dia. Ya, itu. Enak, gak enak. Harus pakai didata. Paham lah, masa enggak? Bang, jangan murtad buru-buru, Bang. Guntingin dulu aja itu rambut orang. Saya besok bikin tato di sini. Apa tuh? Itu tato bukan? Kata lu tato. Iya, tato itu tangannya full tuh. Dalam Islam nggak boleh loh. Ibunya Yesus. Kenapa Yesus? Nyawa manusia. Apa bang? Bunda Maria kan sebagai ibunya Yesus. Lalu? Kenapa dia tega nyebut nyawa ibunya? Kalau dia emang benar dia ibunya Yesus. Sedangkan Di Yesus mana dalil? Di mana dalil Yesus nyabut nyawa ibunya? Lah itu Bunda Maria mati. Nggak ada dalilnya dong. Nggak Masa ada. Tuhan Bunda mati? Maria itu bahkan udah bangkit. Sekarang saya tanya, dalilnya Yesus mencabut nyawa Bunda Maria itu mana dalilnya? Coba. Pertanyaan yang sama, kok Allahmu itu tega sih nyabut nyawa kekasihnya Muhammad? Katanya Muhammad kekasihnya. Kok tega sih Allahmu nyabut nyawanya? Dibiarin aja dong hidup kayak Isa. Ya nggak? Masa? Saya tanya, kok bisa sih Allahmu setega itu sama kekasihnya? Apakah Muhammad ini adalah kekasih yang tak dianggap? Dia nyebut nyawa ibu. Di dalam iman Kristen, nggak ada manusia itu mati dicabut nyawanya. Tapi di dalam iman Islam, Yesus dia sebagai Tuhan. Kenapa dia Saya mati? tanya. Terus yang nyambut Saya nyawa tanya. itu siapa? nggak ada yang nyabut nyawa. Manusia itu mati itu bukan ada yang nyabut. Memangnya Allah mau nyabut nyawa manusia? Nah, kita sebelum kita turun ke bumi, kita udah ada filmnya masing-masing. Oke, siapa yang nyabut nyawa manusia di dalam Islam? Dalam Islam, yang pencipta, yang ngasih nyawa. Allah. Ya iya. Terus yang Oke. Jadi sebentar. Yang mencabut nyawa manusia adalah Allah. Saya tanya, ketika ada satu orang ditabrak tergandeng, apakah tergandeng itu adalah Allah? Ya dulu, Ada tergandeng. Sabar. Ada tergandeng, nabrak satu laki-laki, duar, mati. Apakah tergandeng itu adalah Allah yang mencabut nyawa orang yang ditabraknya itu? Kamu harus menuhankan tergandeng, karena tergandeng itu bisa nyabut nyawa orang. Atau ada ular kobra di India sana yang matok itu anak-anak atau orang-orang dewasa gitu ya, lagi bertani. Kamu harusnya menuhankan ular kobra. Atau kamu mau bilang ular kobra itu adalah Allah, karena dia juga mencabut nyawa manusia. Makanya saya bilang, tidak ada konsep cabut-cabut nyawa di dalam iman Kristen deh. Ya, karena Allah itu adalah K-A-S-I-H, kasih.
bukan maha mengajab, bukan maha membunuh, bukan maha melaknat. Bukan. Udah antagonis belum Paslap? Ngeselin tak? Ngeselin, serius. Emang kalian harus membenci saya. Saya adalah tergandeng. Ya, jadi kalau kamu mengatakan sang pencipta yang membunuh, mencabut, di tergandeng itu kapan hari jadi pencipta? Kok bisa banyak korban yang dibikin tergandeng? Gimana Tuan Crab? SpongeBob, Patrick, Squidward. Gimana dong? Agatha kayak Paris Hilton. Ih, ada memang dulu yang ngomong aku kayak Paris Hilton loh. Paling gila. Gak tahu, gue dulu pernah cosplay jadi Paris Hilton, terus gue pakai wig yang itu kan. Kayak Paris Hilton gue. Cek dulu Google, bukannya gimana? Lu gak kenal Paris Hilton? Tahu namanya, cuman nggak tahu mukanya. Perempuan paling cantik. Payah lu Paslap nggak kenal Paris Hilton. Aduh si bule. Oh ini. Aduh. Cantik kan? Terlalu cantik malah. Muak kalian nengoknya. Bangke. Boleh nggak saya nanya? Osman Paris nggak tuh? Anjir. Kamu aja nggak bisa dengar kata orang mau bertanya malah kayak gitu tanggapannya. Kejar aja Yesus selama dari umur 15 tahun dia sampai 30 dia kemana? Ada sama bapaknya, sama ibunya. Bukakan Dibawa Paslap kemana? Lukas Lukas berapa di itu? rumahnya. Lukas 2. Coba. 2, oke. Nih. Ini pertanyaan yang receh. Itu kan masih belum bisa terjawab. Ini jawabannya di sini. Gedein dirimu sendiri Paslap. Nih, Yelah dek. oke. Kita baca dari ayat 48 lah ya. Dan ketika Ya. orang tuanya melihat dia. Dari 41. Oke. Yesus pada usia 12 tahun ya, kita lihat. Ya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 Dari atas tahun. dong, dari atas bacanya. Dari atas. Yesus pada umur berapa? Ini loh Bang, astagfirullah Tuhan. Ya. Bacain aja. Oke. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus Itu pergi bukan Paslap judulnya, dia mau judulnya kau. judulnya nih. Bukan yang tadi. Yang tadi. Si Paslap. Yesus pada umur 12 tahun di bait Allah itu dibaca. Oke. Coba Yesus baca pada mulai. umur 12 tahun dalam bait Allah. Oke, saya baca ya Pas ya. Oke. Tiap-tiap tahun Udah. Lah, Yesus di mana umur 12 tahun di? belum selesai. Masih aja baca dulu. Pertanyaanmu Belum gini. selesai. Sebentar, Belum pertanyaanmu selesai. tadi apa? Sebentar, Belum selesai. pertanyaanmu tadi apa? Pertanyaanmu Belum apa? selesai. Pertanyaannya Coba kita apa? pengen lihat Alkitab, Bu. Coba. Saya nanya, pertanyaanmu apa? Nah itu yang di ini. Pertanyaanmu loh, kok pertanyaanmu kok itu? Yesus sama Pertanyaan- umur 12 tahun sampai 30 dia kemana? Oh, itu tadi dari 12 tahun ya. Jadi kamu masih bilang nggak Yesus itu hilang? Padahal judulnya jelas. Yesus umur 12 tahun dalam apa Paslap? Dalam apa Paslap? Halo, Paslap? Ini kayaknya Kristen semua ya. Ngelag. Suaraku ada nggak guys? Ada nggak suaraku? Ngelag. Oh nge-lag. Oh, ini ada nggak suara gua? Ini ada nggak suara gua? Dengar aja. Merah tapi.
Kristen semua ya. Oke, Faslab, coba tadi dikatakan Yesus umur 12 tahun di mana? Bait Allah jelas nih. Oh, di Bait Allah. Bait Allah tuh di mana coba? Di Ka'bah. Bait lagi. Di Ka'bah. Nah, ini dikatakan tiap-tiap tahun. Jadi dari umur 12 tahun hingga dia mencapai keimamatannya di usia 30 tahun, dia itu berada di Bait Allah dan bersama-sama dengan orang tuanya. Tuh. Yesus dari Yerusalem, dari Israel, berarti dia Nabi Isa. Nabi Isa cantik. Oke, di mana ada dikatakan Nabi Isa dari Yerusalem? Coba. Sabar. Ini kena dia. Saya bahkan nggak pernah mendengar ada kata Yerusalem di dalam Quran. Coba tunjukkan sama saya. Kau dari tadi modal ludah di sini, nggak punya data. Di mana di sini ada kata Yerusalem? Selesai kau di sini kau. Selesai main kau di sini. Nah, jadi kamu mengatakan Isa itu berarti Yesus karena ada di Yerusalem. Mana ada kata Yerusalem di sini? Hah? Bunuh diri kau. Jadi kau selama ini dibohongi sama orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang Quran. Situ aja Alkitabnya 2. Ya, jadi paham kau ya. Jangan faslab, jangan ditunjukkan data, dia modal ludah kok. Iya, gue dari Yerusalem gak ada nih. Dalam amat. Sampai mati kok, sampai botak sarian bukan. Sampai dilepeh sama truk gandeng nggak kena. Oke, itu tadi kamu sudah bertanya dan kita sudah jawab. Yesus itu ada di Bait Allah sampai dia mencapai umur 30 tahun. Dia bersama-sama dengan orang tuanya. Sekarang saya tanya, Allah dari abad 1 sampai abad 6 di mana? Ya dia go. Tapi umat Muslim percaya adanya Allah. Saya tanya, Allah dari abad 1 sampai abad 6 Allah di itu mana? goib. Allah itu goib. Iya, dia ada di mana? Kenapa tidak ada penyembahnya dari abad 1 sampai abad 5? Kenapa Allah itu nggak ada? Ada, Allah tuh ada, ya Tuhan, dia goib. Dia nggak bakalan bisa terlihat sama manusia. Saya tanya. Siapa yang nyembah dia di abad ke-5? Siapa? Bangsa mana yang udah menyembah dia di abad ke-5 dengan agama Islam? Ya, siapa penyembah-penyembahnya? Siapa kira-kira? Ada nggak? Lah itu buktinya nabi-nabi percaya Nabi adanya. Nabi yang mana? Isa Islam. Isa Islam. Oke, kalau Isa Islam, saya tanya, kenapa muridnya Isa nggak ada yang beragama Islam? Kenapa muridnya Isa nggak ada yang beragama Islam, Dek? Kami semua aja najis dibilang Islam. Takut pula aku Tunggu dulu, aku ambil dulu akunku yang lain. Yang Tias aja itu loh, yang kecil. Tias. Ini ada nggak Faslab suara gue? Ada dong, ada. Oke ya. Klaim kamu dari tadi udah berapa orang tadi? 3 orang tadi ya, meninggoy gara-gara nggak ada yang bisa membuktikan Isa itu Islam, bahkan pengikutnya nggak ada yang Islam. Pertanyaan saya cuma satu, di mana Allah dan penyembah-penyembah Allah itu di abad ke-5? Kenapa dia tidak ada? Apa Allahmu sudah tidak ada suaranya di abad ke-1 sampai ke-5? Gimana bro? Kamu tuh mau banget sih dibodoh-bodohin orang. Isa Islam, Musa Islam. Musa aja itu, keturunan Musa aja nggak ada yang beragama Islam. Yang ngikutin Isa aja nggak ada yang beragama Islam. Kok kamu dungu banget percaya? Yang kuat. Kalau Jibril aja, Jibril dia lihat Tuhan, dia nggak bakalan bisa jawab. Di mana dalilnya Jibril ngeliat Tuhan? Lah? Mana?
Mana? Kapan hari? Kalau katamu Tuhan nggak bisa dilihat manusia, kok bisa Jibril nengok Tuhan? Mana coba dalilnya? Penasaran. Kata-kata mbaknya kan, kenapa Tuhan? Kata-kata hari ini. Gak bakal manusia biasa tuh gak bakalan kuat selain malaikat. Malaikat aja dia kagak kuat. Lu kasihan gak sih kita mainin anak kecil? Ya nggak tega sih sebenarnya. Ini saya udah kenceng mbak, bukan anak kecil. Nih ibarat kata tau gak lo? Kita udah gede, terus ada anak bocil. Dia mau nonjok kita gitu. Tapi kita pegang kepalanya, dia nonjok kosong. Kebayang. Itu lagi gitu. Lagi nonjokin ini, tapi dia lagi kita Gak pegang nyampe, dia kepalanya dan gak nyampe ke kita. Nggak nyampe. Iya gak sih? Ya, bang, turun aja bang. Lo gak nyampe dari tadi bang. Gak dijawab. Turun aja bang, kita cari yang ada otaknya bang di sini bang. Ini modal nekat loh, naik tuh heran gue, pede banget. Modal nggak ada data, ludah toh. Ludah gosip, Dan ludahnya itu pun kena ke mukanya semua lah gitu. Bang, lain kali bang, kalau ngeludah itu jangan di depan kipas. Lagi ke muka lo. Aduh Tuhan. Itu tadi lu bayangin ya bocil, kita pegang kepalanya, dia lagi nonjokin. Nggak nyampe deh. Gue ngebayangin lagi. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Oh, lu tahu nggak bumi bulat? Kagak. Ini kita naikkan dulu orang gila lama ya, bersemi kembali. Ya,